Hai guys, perang memang mematikan. Apalagi di zaman modern ini, di mana manusia bisa menciptakan senjata nuklir yang apabila meledak bisa langsung mengurangi populasi manusia. Senjata nuklir tersebut bisa diletakkan di ujung rudal yang bisa menjangkau antar benua atau dinamakan rudal balistik antar benua atau ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. ICBM adalah rudal yang dirancang untuk mengirimkan senjata mematikan dengan jangkauan minimal 5.500 km. ICBM dapat berbasis silo, mobile route, rel, dan kapal selam. Negara yang punya ICBM pasti militernya mumpuni. Inilah mengapa kalau terjadi perang antar negara yang punya ICBM bisa mengakibatkan kiamat sebagian dunia. Berikut negara-negara yang punya ICBM di dunia. Satu, Amerika Serikat, rudal Trident 2. Amerika punya ICBM dengan jangkauan 7.800 km yaitu Trident 2. Trident 2 adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Rudal ini adalah perbaikan dari rudal sebelumnya yaitu Trident C4, tetapi menjadi lebih canggih. Keuntungan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam adalah rudal tersebut tidak perlu memiliki jangkauan panjang, karena kapal selam bisa mendekati target sebelum meluncurkannya. Rudal Trident 2 dapat membawa hingga 14 hulu ledak nuklir, sehingga bisa meledakkan 14 kota secara berurutan. Tingkat meleset rudal ini hanya sekitar 90 meter. Ini karena perjalanan rudal ini dipandu oleh sistem navigasi. Direncanakan bahwa rudal Trident 2 ini akan tetap beroperasi hingga tahun 2042. 2. Rusia, rudal RS-28 Sarmat atau Satan 2. Rudal RS-28 Sarmat atau Satan 2 adalah rudal yang sangat mumpuni, terutama karena kecepatan dan jangkauannya yang jauh. Rusia masih lebih maju dari Amerika Serikat dalam pengembangan senjata rudal. Rudal ini sebagai pengganti rudal SS-18 Satan dan memiliki jangkauan 18.000 km atau hampir separuh keliling bumi. Tingkat melesetnya adalah 220 meter. Jadi, meskipun itu bukan rudal yang paling akurat, rudal ini mampu mengisi muatannya dengan 16 hulu ledak ringan atau 10 hulu ledak yang berat untuk meledakkan area yang lebih luas. Satu rudal Sarmat dapat menghancurkan area sebesar Texas atau seluas negara Perancis. RS-28 Sarmat adalah rudal berbasis silo. Silonya terletak di lokasi yang tersebar di seluruh Rusia. Jangkauannya yang panjang memungkinkan rudal Sarmat terbang di sepanjang lintasan apapun, melintasi kutub utara atau selatan untuk mencapai target manapun di seluruh dunia. 3. Prancis, rudal M51. M51 adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. M51 memiliki jangkauan 10.000 km. Jangkauan tersebut cukup untuk menyerang sebagian besar wilayah di Cina, Rusia, atau Amerika Serikat dan menembak langsung dari dermaga. Setiap rudal bisa membawa 10 hulu ledak yang dapat ditargetkan secara independen. Tingkat meleset rudal ini sekitar 150-200 meter. Prancis mengoperasikan total 4 kapal selam, masing-masing membawa 16 rudal balistik. Jadi total ada 64 rudal balistik siap digunakan. Versi upgrade dari M51 adalah M51-3 yang sedang dikembangkan, namun baru akan mulai beroperasi tahun 2025. 4. Cina, rudal Dongfeng 41. Dongfeng 41 saat ini adalah rudal balistik antar benua paling kuat yang dikembangkan di Cina. Ini termasuk salah satu ICBM paling mematikan di dunia. Ini didasarkan pada kendaraan peluncur 8 poros. Dongfeng 41 memiliki jangkauan 12.000 km.
Jangkauannya cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Memerlukan waktu 25 menit untuk Dongfeng 41 dari peluncuran untuk mencapai target di Amerika Serikat. Rudal ini memiliki sistem navigasi internal dengan akurat sampai 150 meter. Sejumlah mobil ICBM Cina disimpan di terowongan. Oleh karena itu, rudal terlindungi dengan baik. Begitu keadaan siaga, peluncur mobil ICBM meninggalkan terowongan dan menembakkan misil mereka dari posisi peluncuran terdekat. 5. Korea Utara, rudal Hwasong 17. Hwasong 17 pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 di sebuah parade di mana ukurannya yang sangat besar mengejutkan para analisis militer. Peluncurannya menandai pertama kalinya negara itu menguji ICBM sejak 2017. Peluncuran uji coba rudal dilacak oleh militer di Jepang dan Korea Selatan. Pejabat Jepang mengatakan rudal itu terbang di ketinggian 6.000 km dan jatuh di perairan Jepang setelah terbang selama lebih dari 1 jam. Para ahli memperkirakan Hwasong 17 jika ditembakkan pada lintasan standar bisa menempuh jarak lebih dari 13.000 km, menempatkan bagian manapun dari benua Amerika Serikat dalam jangkauan. Media pemerintah mengatakan pemimpin Kim Jong-un secara langsung memandu uji coba dan menurut Kim Jong-un, senjata itu adalah kunci untuk mencegah perang nuklir. 6. India, rudal Agni 6. Agni 6 akan menjadi rudal balistik antar benua mutakhir yang dimiliki India. Hulu ledak yang dapat bermanuver ini akan memberikan Agni 6 jarak yang lebih jauh dari pendahulunya, yaitu Agni 5. Rudal Agni 6 bisa membawa hingga 10 hulu ledak dan akan memiliki jangkauan sejauh 12.000 km. Rudal generasi baru Agni 6 mempunyai desain yang lebih ramping, mudah dibawa dan siap digunakan. Ini akan memiliki kemampuan untuk diluncurkan dari kapal selam maupun dari peluncur berbasis darat.